mengukir harapan di dada kami, menjadi pelita sepanjang hari. Tiada bangsa tanpa ilmu, tiada cahaya tanpa buku. Dengan pendidikan yang merata kita kuat, kita bisa. Selamat Hari Pendidikan Nasional, saatnya kita terus menyalakan semangat juang dalam belajar, agar cita tak tinggal sebatas angan. Selamat Hari Pendidikan tercinta, langkahmu teruntuk semua, dengan ilmu dan semangat membara, majulah Indonesia Raya. Selamat Hari Pendidikan Nasional, saatnya kita terus menyalakan semangat juang dalam belajar, agar cita tak tinggal sebatas angan. Selamat Hari Pendidikan tercinta, langkahmu terang untuk semua, dengan ilmu dan semangat membara, majulah Indonesia Raya. Selamat Hari Pendidikan Nasional, untuk masa depan yang lebih terang. Di tengah gelap penjajahan yang kelam, terdengar suara yang penuh harapan. Seorang guru, seorang pejuang, menyulut api dalam kegelapan. Bukan pedang, bukan senjata, tapi pena dan kata bijaksana. Ki Hajar Dewantara namamu, Bapa pendidikan bangsaku. Engkaulah pelita di jalan panjang, menuntut anak negeri dengan terang. Ingarsa Suntulada, kau ajarkan makna merdeka. Ki Hajar Dewantara, jasamu harum sepanjang masa. Taman siswa kau dirikan untuk rakyat tanpa pembatasan. Ilmu bukan milik segelintir, tapi hak semua yang ingin berpikir. Engkaulah pelita di jalan panjang, menuntun anak negeri dengan terang. Imaja Manggun Karsa, kau bimbing kami dengan cinta. Ki Hajar Dewantara, namamu abadi di jiwa bangsa. Bukan hanya guru, kau adalah pembaharu. Bukan hanya pengajar, tapi pembela mimpi-mimpi rakyatmu. Engkaulah pelita di jalan panjang, warisanmu takkan pernah hilang. Tut Budi Handayani, semangatmu terus kami jalani. Ki Hajar Dewantara, kaulah cahaya untuk Indonesia.
bukan hanya soal angka, tapi tumbuh jadi manusia yang berpikir dan berjiwa besar, mampu bawa bangsa ke arah benar, raih pendidikan berkualitas, cerdaskan kehidupan. Iya, mohon izin Bapak Ibu peserta upacara yang sudah hadir di sekitar lapangan Panmunjung Tarung, kami mohon kesediaannya agar segera merapat dan masuk ke dalam lapangan. Boleh mengambil tempat? Mari yang masih berada di sisi depan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas agar segera masuk ke lapangan. Ya, untuk barisan berpakaian batik korpri berada di posisi kiri dari panggung dari tribun. Ya, silakan yang berpakaian korpri mengambil barisan di depan gawang atau di samping gawang sisi pintu rumah jabatan Ketua DPRD. Baik, ya untuk sisi kiri dan kanan yang di dekat gawang perhatikan ada garis pembatas. Mohon untuk tidak melewati garis. Ini terlalu mundur. Izin Pak Agni boleh mengambil posisi untuk membantu merapikan barisan berpakaian korpri. Di belakang. Ya. Izin Bapak Ibu mengambil posisi barisan di belakang spanduk. Ini mungkin maksudnya baliho yang besar itu kali Pak Kabid. Nah, itu loh. Itu gimana ya? Mau nggak mau ada yang lebih. Ya, tadi baliho besar atau yang kecil yang di bawah. Baliho kecil. Di belakang baliho kecil semua pesertanya. Oke, di copy. Sisi kiri dan kanan itu ada baliho yang batas maksimal dari depan. Cek. Mohon izin pimpinan, mohon izin senior diberitahukan kepada seluruh peserta upacara, ulangi seluruh petugas upacara terutama pembaca undang-undang dan komandan upacara agar bisa standby di sumber suara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kepada adik pramuka boleh terus melanjutkan barisan ke arah sisi sebelah dalam ya, kalau nggak muat. Baik. Bapak Ibu berpakaian korpri
Mari segera merapat membentuk barisan. Sesaat lagi Bapak Wakil Menteri akan segera hadir bersama kita. Yang berpakaian korpri boleh melanjutkan barisan yang di sebelah sana, Pak. Izin Bapak, boleh dilanjutkan dari yang spanduk pertama. Biar, iya, itu masih bisa. Teman dari Pol PP boleh membantu. Bapak Ibu guru, adik-adik pelajar, hari ini merupakan momentum yang luar biasa, membahagiakan dan membanggakan tentunya bagi kita semua. Insan di dunia pendidikan. Hari ini tepat tanggal 2 Mei 2026 merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan tak kalah membanggakan. Pada hari ini juga kita bersama melaksanakan upacara kolaborasi dengan peringatan Hari Otonomi Daerah. Baik, mohon izin. Seluruhnya siap. Gerak. Setengah lengan, lencang kanan. Gerak. Baik, adik-adik yang baru tiba, adik-adik mahasiswa ya, silakan segera merapat. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon yang masih berada di belakang barisan atau belum masuk ke dalam barisan peserta upacara, kami mohon kesadarannya untuk segera merapat ke barisan upacara. Yuk, sama-sama kita berdoa agar selama upacara berlangsung cuaca cerah, mendung, sejuk dan menyenangkan. Amin. Amin. Insya Allah sejuk, sejuk, sejuk. Amin, amin, amin.
Mohon izin teman dari Pol PP boleh ambil alih untuk membantu menyiapkan pasukan sisi kiri. Silakan teman dari Pol PP. Satu orang. Dari RI boleh bantu Pak Agni untuk pasukan yang menghadap ke tribun. Izin tolong Bapak, ini Pol PP. Dan pas, ya hanya untuk membantu menyiapkan barisan. Tidak ada pelaporan, tidak ada penghormatan kepada pemimpin upacara. Boleh? Halo? Satpol PP, ini instruksi dari Pak Sekda, izin. Satu, orang dari Pol PP untuk memimpin pasukan di sebelah kiri. Tolong bantu merapikan pasukan. Ya, adik dari Menwa boleh bantu merapikan pasukan pelajar. Silakan ambil alih. Ya, dalam 7 menit ke depan kita akan segera bersiap. Wah, terima kasih, keren kakak Menwanya. Boleh agak ke tengah sedikit Kak, siapkan Kak. Bapak Satpol PP, ayo. Terima kasih, luar biasa. Ini ibu-ibu ini, keren, keren. Memang wanita sekarang selalu terdepan. Siap. Baik, terima kasih. Izin ambil alih seluruh pasukan. Istirahat di tempat. Gerak.
Unjuk gelar standby Kak Ari. Ya. Baik, Bapak Ibu, upacara akan segera kita mulai. Mohon untuk kembali ke barisan. Dan demi hikmatnya acara atau upacara kita pada siang hari ini, mohon kepada Bapak Ibu yang membawa payung, menutup payungnya sementara selama upacara berlangsung. Iya, saya udah tahu kok bakal diteriakin. Makanya tadi dapat instruksi agak sedikit hati-hati. Baik ya, demi hikmatnya upacara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Cek, cek, satu, cek. Cek, 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 1, 2. Oke? Pada saat membaca undang-undang sudah di daerah persiapan kita mulai banget. Silakan digeser. Cek. Baik. Mohon izin pimpinan. Mohon izin senior. Barisan, saya ambil alih. Seluruhnya. Siap. Gerak. Setengah lengan. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Mohon izin agar seluruh peserta upacara bisa menempati posisinya masing-masing. Pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 akan segera kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita saksikan unjuk gelar dari Marching Band Gema Insan Citaman Kapuas di bawah binaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Ahmad Farihin MPD, terbentuk pada tanggal 23 Oktober tahun 2013. Selama hampir 12 tahun berdiri, sudah banyak menorehkan prestasi, diantaranya juara 1 umum divisi senior brass pada event Borneo Marching Day se-Kalimantan, juara 1 Wali Kota Cup se-Kalimantan Tengah di Palangkaraya, serta prestasi lainnya. Pada kegiatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, Marching Band Gema Insan Cita akan menampilkan sebuah unjuk gelar dengan membawakan beberapa buah lagu secara berturut-turut, yaitu Mars Kapuas Bersinar,
Pendidikan hebat Kapuas bersinar. Anak sekolah Isen Mulang. Penanggung jawab Kepalaman Kapuas Bapak Ahmad Mulyadi SAG MPD. Wakamat Kesiswaan Ibu Hajah Jumirah SPD. Pembina dan pelatih Ari Pratama SPDI. Selamat menyaksikan. Nanti lagu kementerian di belakang aja. Tadi disuruh masuk. Siap gerak. Band up. 2, 2, gapat. Siap gerak. Band horn up. 2, 2, gapat.
gerak. Tegap, gerak. Datang itu Pak. Datang. Saja Pak. Sini. Ingatin. Peserta tuh masih. Oh, peserta. Iya, baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kembali kami mohon berkenan untuk segera merapat ke barisan yang di pagar. Izin sekali lagi, mohon Bapak Wamen sudah ada di depan. Kita akan segera persiapan upacara. Sekali lagi, Bapak Ibu yang berada di pagar sisi depan rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas agar berkenan merapat masuk ke dalam barisan. Tim sound lagu pertama nanti mainkan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu yang berpakaian korpri Bapak Ibu, yuk Bapak Wamen sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Tunjukkan bahwa kita adalah warga pegawai yang bertanggung jawab. Mohon bantuannya teman Satpol PP untuk mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam barisan. Izin, instruksi dari Bapak Sekda. Sekali lagi, terakhir kami meminta Bapak Ibu berpakaian korpri yang masih berada di sisi pagar agar segera merapat masuk ke dalam barisan. Saya mau kasih aplaus untuk adik-adik pelajar dan mahasiswa. Bertahan, luar biasa. Bapak Ibu guru juga luar biasa. Dan kami informasikan bahwa Bapak Ibu guru yang hadir hari ini hampir 6.000 orang dari berbagai kecamatan di penjuru Kabupaten Kapuas, luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan arahan dari Bapak Sekda, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu berpakaian korpri yang ada di sisi pagar segera merapat masuk ke dalam barisan. Terima kasih atas kesadaran dan kerjasamanya. Ini terpantau dari atas tribun kehormatan Bapak Ibu, mohon izin. Terima kasih ya, 7.000 Bapak Ibu guru luar biasa. Cek, seluruhnya agar bisa berdiri, mohon izin Bapak Ibu agar bisa berdiri, kita bersama-sama menyambut kedatangan dari Wakil Menteri Dinas Pendidikan. Berbeda rupa. Saya mengucapkan kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Dr. Fajar Rijaul Haq, beserta Ibu Nurul Majidah dan rombongan, serta hadir pula Bupati Kapuas, Bapak Haji Muhammad Wiatno SP, beserta Ibunda Guru Kabupaten Kapuas, Ibu Hajah Siti Sania Wiatno, dan tamu kehormatan lainnya. Banyak kawan kita
Baik, mohon izin pimpinan, barisan, saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Sebelum kita masuk pada rangkaian upacara, sejenak didengarkan pembacaan sejarah singkat otonomi daerah. Sejarah singkat otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan desentralisasiwet yang merupakan kebijakan otonomi daerah pertama di Indonesia. Setelah 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitik beratkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Karesidenan, Kabupaten dan Kota berotonomi. Selanjutnya undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur negara Republik Indonesia menjadi 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilu tahun 1955, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, merubah daerah otonom dengan istilah daerah swatantra. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, terbitlah penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintah daerah yang sejalan dengan situasi politik yang dihadapi negara mulai dari trikora sampai dwikora. Pada era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralitis, sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonom biasa simetris dan daerah otonom khusus asimetris. Tahun 1974 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang berlaku sampai dengan 1999 yang meneguhkan asas sentralitis yang berpusat di Jakarta. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah, ditetapkan putusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah, sekaligus menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pasca gerakan reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di mana komitmen pemerintah daerah adalah memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diarahkan untuk menjaga kebijakan desentralisasi baik yang sifatnya simetris maupun asimetris. Di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada era undang-undang inilah dilaksanakan pilkada secara langsung untuk pertama kalinya. Selain itu terbentuk daerah otonom baru yang terdiri dari 1 provinsi, 66 kabupaten dan 8 kota. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mulai dari penegasan urusan pemerintah hingga pembentukan daerah otonom baru. Sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk daerah otonom baru sejumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, serta 93 kota di Indonesia.
sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia berdasarkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Otonomi Daerah ke-30 tanggal 25 April tahun 2026. Dengan otonomi daerah kita wujudkan asta cita. Demikian pembacaan selesai. Upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional Sabtu 2 Mei 2026 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil alih. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Bupati Kapuas selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Yang saya hormati Bapak Fajar Rijal Ulhaq selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta istri. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus beserta jajaran. Yang saya hormati Wakil Bupati Kapuas. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Sekretaris Daerah. Yang saya hormati Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Kepala Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati seluruh staf ahli bupati dan asisten serta kepala dinas dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati Ibunda Guru Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati Ketua GOW Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati Ketua DWP Kabupaten Kapuas, seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik, serta peserta didik yang saya banggakan, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, sekaligus pencanangan program Kabupaten Kapuas, yaitu
pendidikan Kapuas, pendidikan hebat Kabupaten Kapuas bersinar. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tema otonomi daerah pada tahun ini yaitu dengan otonomi daerah kita wujudkan asta cita yang melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal serta bersama-sama mewujudkan asta cita sebagai wujud harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kita juga merayakan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2026 dengan tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen mewujudkan pendidikan. Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3 poin. Yang pertama, pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Untuk itu, mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Pada saatnya nanti, kami mohon kesediaan Bapak Wamendikdasmen bersama saya untuk mencanangkan program pendidikan hebat Kapuas Bersinar. Program ini merupakan wujud komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan melalui beberapa penguatan. Yang pertama, guru kompeten pembelajaran berkualitas, siswa berkarakter kuat dan berakhlak hebat, gerakan Kamis berbudaya, lestarikan nilai dan tradisi, penguatan literasi dan nilai religius, sekolah ramah anak dan inklusif, bijak bermedia digital, dan sekolah kompetitif lulusan mampu bersaing. Para hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan semangat otonomi daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan semangat. Hari Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, mohon izin Bapak Wamen Diknas, ada amanah yang harus saya sampaikan dari para guru. Jumlah guru di Kabupaten Kapuas ini 10.000 lebih, termasuk yang di bawah Kemenak, yang tersebar di 17 kecamatan dan 231 desa dan kelurahan. Kebetulan Pak Wamen, luas wilayah Kabupaten Kapuas ini 5 kali luas kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Ada jarak tempuh yang hampir 7 jam, 8 jam, 10 jam, bahkan lebih. Jadi amanah para guru, ketika ada kegiatan seperti ini, guru-guru yang berasal dari daerah yang paling jauh harus nginap. Dan kebetulan jumlah hotel kita terbatas, sehingga sebagian mungkin nginap di tempat teman-temannya, sebagian nginap di tempat keluarga, mungkin sebagian ada yang di Wisma. Jadi amanah dari para guru ini Pak Wamen, mohon kehadiran Pak Wamen ini juga sebagai hadiah, karena para guru minta dibangunkan gedung guru.
Gedung guru ini Pak Wamen nanti ada aula dan perumahan untuk menginap para guru ketika ada kegiatan di Kabupaten Kapuas. Pak Wamen, tanah sudah kita sediakan, tapi karena APBD Kabupaten terbatas, mohon kiranya gedung guru ini dapat dibantu oleh APBN oleh Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen ini menjadi anugerah buat para guru, dan saya yakin Pak Wamen, doa 10.000 guru yang ada di Kabupaten Kapuas akan memberi keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Pak Wamen diberikan panjang umur, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, kelancaran, umur panjang, dan keberkahan bagi beliau dan keluarga. Mudah-mudahan kehadiran Pak Wamen, gedung guru yang diinginkan para guru, mohon izin Pak Wamen bisa direalisasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit tambahan Pak Wamen, gedung guru ini rencananya juga akan dijadikan kampus untuk Universitas PGRI. Terima kasih. Siap! Gak! Pembacaan doa. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia dan nikmat-Mu. Pada hari ini kami dapat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangannya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, yang maha memberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada aparatur negara, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih untuk melahirkan generasi unggul yang memiliki kompetensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi dan maha memberi keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan asta cita, budaya sekolah yang aman dan nyaman, untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat dan berkatnya secara optimal, sehingga mampu mengimplementasikan visi pembangunan nasional. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami, ridhoilah setiap langkah kami dalam memajukan pendidikan Indonesia untuk pembangunan nasional yang lebih baik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Bupati Kapuas selaku pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Dilanjutkan dengan acara tambahan. Ya, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan laptop kepada para kepala sekolah dari pemerintah Kabupaten Kapuas yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Mewakili secara simbolis menerima Bapak Muhammad Eka Risalinur, Kepala SMP Negeri 1 Tamban Catur, dan Ibu Nikadek Agustina MPD, Kepala SD Negeri 1 Pulau Telo Baru. Berkenan kepada Bapak. Ya, ini adalah salah satu dari 7 program pendidikan hebat Kapuas Bersinar yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Ya, berkenan Bapak Wakil Menteri untuk menyerahkan. Izin Bapak. Didampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ibunda Guru, ya, bantuan ini merupakan bantuan dari Bupati Kapuas kepada kepala sekolah di Kabupaten Kapuas. Dan secara bertahap insya Allah semua akan mendapatkan pendidikan Kapuas luar biasa. Dan program PHKB akan segera kita luncurkan sesaat lagi. Baik, luar biasa. Dilanjutkan launching program PHKB Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar. Berkenan Bapak Wakil Menteri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Bupati dan Porkompimda untuk mengarah ke depan mimbar upacara karena kita akan melepas balon. Iya. Boleh Bapak Ibu merapat. Mikrofon Bang, satu lagi Bang. Bang, mikrofon buat Pak Wamen. Tujuh program pendidikan hebat Kapuas Bersinar diantaranya adalah guru kompeten, pembelajaran berkualitas, siswa berkarakter, guru kuat dan berakhlak hebat, gerakan Kamis berbudaya. Ke tengah lagi, mundur. Iya.
Statement. Ya, izin Bapak Wamen, Bapak Ibu sekalian, bersama kita akan menyaksikan peluncuran balon program Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar. Sebelumnya kita dengarkan dulu statement dari Bapak Wakil Menteri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenapa? Saya bersama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga jajaran Forkopimda akan meluncurkan pendidikan hebat Kapuas Bersinar. Dan sebelum itu tadi saya ingin merespon aspirasi Bapak Ibu guru yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Saya akan sampaikan aspirasi ini ke Pak Menteri PU karena mengenai pembangunan di luar revitalisasi sekolah itu menjadi kewenangan Kementerian PU. Saya akan bicarakan dengan beliau, mudah-mudahan ada kelonggaran anggaran karena itu pembangunan semacam itu bukan menjadi otoritas kami di Kementerian Pendidikan, kecuali mengenai revitalisasi sekolah rusak, itu kami akan bantu Pak Bupati. Jadi kalau tahun lalu sudah ada dapat bantuan rapid dari kami, insya Allah tahun ini kita akan bantu juga. Jika ada banyak sekolah-sekolah rusak di daerah-daerah yang memang terluar 3T, insya Allah kami akan bantu. Itu yang bisa kami pasti janjikan. Mengenai gedung guru, saya mendukung keberadaan gedung guru-guru itu. Tetapi teknisnya tadi saya akan bicarakan dengan Pak Menteri PU. Saya sudah ke sini, udah melihat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemicu untuk dari Kementerian PU bisa membantu. Sekali lagi selamat Hari Guru buat Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Kapuas. Semoga Kapuas benar-benar hebat, menyala dan bersinar untuk bangsa dan negara. Cukup. Boleh izin? Baik, secara simbolik kita akan launching pendidikan hebat Kapuas Bersinar dengan ditandai pelepasan balon menandakan insya Allah mutu pendidikan di Kapuas akan melesat seperti balon yang terbang ke langit ini. Amin. Mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu dan dengan ucapan basmalah kita lepas balon ini. Bismillahirrahmanirrahim dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Boleh dilepas Bapak. Maka meluncurkan program Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang sudah berkenan membersamai kita semua. Pendidikan hebat Kapuas Bersinar, lahir dari tekad dan komitmen yang kuat, wujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusi dan berdaya saing. Generasi emas cerdas dan berkarakter.
sambutannya kepada seluruh peserta upacara yang sudah luar biasa penuh semangat. Dan setelah ini dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Foto aja. Silakan yang ambil foto. Gantian. Jalan. Berjalan. Permisi, jalan sudah. Ya. Kasih jalan Bu, Bu. Sudah Bu. Sudah jalan, terima kasih Bu ya. Sudah. Mau hari hujan Bu? Ya, sudah. Silakan. Ya. Buka jalan. Tes. Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Bupati Kapuas beserta Forkompimda akan melakukan penandatanganan fakta integritas terkait sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Kapuas. Ayo kita satukan langkah, bahu-membahu semangat membara, padukan asa bersama kita dalam kerja karya nyata. Tinggang Menteng Panunjung Tarung, tekad kita bersama berjuang, mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat. Baik, masih ada satu lagi rangkaian acara kita pada hari ini. Izin Bapak Bupati, ini adalah fakta integritas bersama Bupati Kapuas bersama beberapa unsur terkait sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Kapuas. Ayo kita satukan langkah, bahu-membahu semangat membara, padukan asa bersama kita dalam kerja karya nyata. Selanjutnya mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas, Ketua Pengadilan Bapak Kadisdik, setelah itu Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, unsur Forkompimda yang hadir, ya, Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, dan Dim 1011 Polres Kapuas. Ya, silakan Bapak. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama, PWI yang mewakili PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Dari ya, baik. Kemenak kan? Baik. Dari Kemenak mewakili. Cukup. Ya. Terima kasih. Kesejahteraan rakyat.
Dan Bapak Wakil Menteri juga akan menuju ke KP3 untuk melakukan peluncuran kapal PHKB yang akan membawa guru-guru berangkat ke sekolah ya daerah Bataguh dan Terusan menggunakan kapal atau perahu pendidikan hebat Kapuas Bersinar. Pendidikan